Shalom, bertemu kembali dengan saya Jimmy Suhadi. Dan topik hari ini kita berbicara tentang hati Bapa. Mengapa saya tertarik dengan hati Bapa? Karena saya menemukan banyak sekali orang yang tidak mengenal Allahnya. Akibatnya adalah punya pemikiran yang keliru, yang salah. Dan akibat daripada pemikiran yang keliru itu akan membuat keputusan juga yang keliru. Hal ini terjadi karena kembali kurang mengenal siapakah Tuhan itu. Dan akibatnya adalah punya pemikiran sendiri tentang satu sosok Allah itu. Dan akibat dari kekeliruan mengenal sosok itu, pemikiran yang salah itu mengakibatkan mengambil keputusan juga yang salah. Salah satu kesalahan pemikirannya adalah mengenai nasib. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa hidup ini ada nasib, sudah ditentukan nasibnya. Dia berpikiran bahwa dia melihat bahwa kakeknya, orang tuanya, dan dia sekarang dalam keadaan seperti itu. Maka dia berpikiran memang itu sudah ditentukan Tuhan untuk hidup seperti itu. Nah, saudara, pemikiran yang salah ini membawa hasil yang keliru, hasil yang salah juga. Kenapa? Kalau orang sudah memikirkan bahwa nasibnya memang seperti itu, maka yang muncul dalam kehidupannya adalah tidak ada usaha untuk maju, untuk lebih baik. Kenapa? Karena dia berpikir, untuk apa dia harus kerja keras lebih lagi? Karena sudah nasibnya ditentukan demikian. Saudara, saya pernah temukan hal ini pada waktu pelayanan penjara. Di salah satu penjara, saya sempat diskusi dengan beberapa orang narapidana yang saya tahu mereka adalah pemakai narkoba. Saya sempat lemparkan pertanyaan itu kepada mereka. Kenapa kamu masih pakai narkoba? Apa kamu nggak tahu akibatnya jarum suntik yang satu dipakai bergantian? Dia jawab, ya, saya tahu. Apa? Saya bilang, mati. Dengan ringannya dia menjawab. Lah saya bilang, kalau engkau tahu itu mati, kenapa engkau masih menggunakannya? Dan dia jawab dengan ringan, ya sama saja memang sudah saya ditentukan hidup seperti ini. Memang saya sudah ditentukan menderita. Dan ya harus mengalami ini semua. Dan dia bilang, ya kalau saya mati ya sudah, ini hukuman dari Tuhan. Sehingga dia hidupnya tidak punya pengharapan. Dia tidak punya pengharapan. Dia pasrah dan dia justru terjerumus lebih jauh lagi. Bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah saya katakan banyak orang yang mengambil keputusan singkat. Yaitu apa? Bunuh diri. Nah, saudara, hal yang terjadi sebenarnya adalah bahwa kalau kita mempercayai sesuatu dan meyakininya itu terjadi, itu yang akan terjadi. Kalau kita yang meyakini sesuatu yang salah akan terjadi, itu akan mengakibatkan itu terjadi. Saya kasih contoh. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita tidak boleh percaya pada ramalan. Ya, kita melihat ramalan ini sekarang ini begitu semarak, begitu banyak di mana-mana. Contoh, diramalkan bahwa hari ini kalau keluar harus hati-hati, kalau nyetir akan terjadi kecelakaan, akan terjadi mara bahaya. Karena membaca itu, mempercayainya, mempercayai pemikiran seperti itu yang terjadi apa? Pada waktu nyetir, pada waktu mengendari motor, yang terjadi adalah karena pikirannya adalah terjadi kecelakaan, maka itulah yang terjadi. Kenapa? Karena rasa takut itu yang membawa hal itu terjadi. Bagaimana? Betul nggak kira-kira? Ya, nah pemikiran yang salah akan membawa akibat yang salah. Tetapi pemahaman yang benar akan membawa kita jauh lebih baik lagi, mengubahkan kehidupan kita. Dan saudara, saya mau katakan saya tidak percaya dengan semua pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang salah yang tadi saya sebutkan. Tentang nasib lah, tentang bahwa Tuhan jauh lah, tentang bahwa pribadi Tuhan itu begitu angker, dia begitu tegas, begitu galak, ya. Kemudian juga mengenai bahwa seolah-olah dia tidak peduli dengan kita, ya, dia cuma mau mengasihi orang-orang yang datang, yang dekat kepada dia. Itu semua adalah pemahaman yang keliru. Kalau kita lihat saudara di Matius 10, ya, kita lihat firman Tuhan di Matius 10 ayat 29 dikatakan, ya,
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu? Wow, kalau saya membaca ini, saya langsung katakan, Tuhan, aku percaya burung pipit yang nggak ada harganya itu Kau pelihara, apalagi aku. Yang Tuhan katakan kita ini adalah anak-anaknya. Amin. Kita adalah anak-anaknya. Pasti jauh lebih berharga daripada burung itu. Ya. Nah, kemudian di ayat 30 dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dahsyat. Ya. Saya kalau boleh tanya, saya yakin tidak seorang manusia pun yang tahu rambutnya berapa di kepalanya. Betul tidak? Tidak ada seorang pun yang akan menghitung dan peduli. Tetapi saudara lihat, Bapakmu di surga tahu dan peduli berapa banyak rambut kita. Sebenarnya ini Bapak kita ingin menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini sangat amat terlalu berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Dia yang begitu Dia hargai. Kita adalah anak yang sangat Dia sayangi. Kita adalah sesosok ciptaannya yang berharga di matanya. Ya. Sebab itu Dia katakan demikian di ayat yang berikutnya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Wow, ya, kita sangat berharga, lebih berharga daripada burung pipit. Saya terlalu yakin. Tuhan mengasihi kita tidak bergantung kepada diri kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu dulu saya belum bertobat, Tuhan sudah mengasihi saya. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya, Dia tidak akan memanggil saya dan memberikan firman-Nya dan memberitahukan kepada saya bahwa saya berharga. Betul nggak? Dan saat ini pun saya mau katakan kepada saudara, saudara dengar firman Tuhan ini bukan karena saudara sudah benar, bukan karena saudara sudah kudus, bukan karena saudara sudah hebat, bukan karena saudara sudah banyak baca firman, bukan karena saudara sudah banyak berdoa, bukan karena saudara sudah sangat mengenal Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan ini. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang kebetulan buka TV dan mengikuti acara ini. Dan baru ini pertama kali saudara mendengar bahwa Allah pencipta langit bumi ini ya begitu sayang kepada saudara. Ya, saya mau katakan ini tidak kebetulan. Adalah bukti kembali bahwa Allah kita, Dia punya hati yang sangat luar biasa. Kasih Allah itu dahsyat buat kita. Pemeliharanya jelas buat kita. Bahkan dikatakan saudara betapa baiknya Tuhan, bahwa Dia selalu memberi yang baik. Kita lihat di Yakobus 1. Ya, ayat yang ke-13 sampai 17 dikatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, Dia tidak pernah mencobai kita. Dengan apa? Dengan sakit penyakit. Dia tidak pernah mencobai kita kehilangan sesuatu. Dia tidak mencobai kita kalau kita gagal. Dia tidak mencobai kita, wah gimana ya Jimmy, kalau engkau aku bikin sakit, kalau engkau aku bikin celaka, kalau engkau aku bikin gagal. Nah, saudara, kenapa? Karena saya percaya kalau Tuhan melakukan itu, artinya Tuhan yang pelin-pelan. Betul nggak? Di satu pihak Dia bilang Dia baik, tetapi di pihak lain Dia membuat saya sakit, saya menderita. Enggak. Itu sebab Dia tegaskan, aku tidak mencobai, aku tidak bisa dicobai, tapi aku pun tidak mencobai siapapun. Seringkali kita mengalami hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang kita harapkan, dari yang kita pikirkan. Saudara pernah ngalamin? Ya. Efesus 3 di ayat 20 dengan jelas mengatakan demikian. Bagi Dialah, Dia ini pencipta, Allah Bapa yang maha baik. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa. Saudara pernah berpikir pada waktu saudara ingin minta sesuatu cuma di segini,
ternyata yang saudara dapat di atasnya. Apakah saudara pernah ngalamin itu? Saya yakin saudara pasti pernah mengalaminya. Apakah itu kebetulan? Tidak. 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 Apakah itu karena doa saudara yang begitu luar biasa? Apakah itu karena perbuatan baik yang sudah saudara lakukan sehingga saudara mendapatkan seperti itu? Tidak. Semua itu terjadi karena kita punya Bapa yang sangat baik. Itu yang membuat saya punya keyakinan, ya, seperti di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Allah Tuhan merancang hidup saya dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Allah memberikan saya masa depan yang penuh dengan harapan. Saya dulu dari keluarga yang kurang, ya, saya dari keluarga yang miskin. Hidup saya susah. Ya, saya kelas 3 SD, mungkin pernah saya cerita 3 SD saja saya sudah tidak sekolah karena nggak punya uang. Ya. Lulus SMA, saya nggak bisa lanjutkan kuliah. Dan waktu itu saya punya satu tekad, hanya apa? Saya kerja dari pagi sampai sore, malamnya saya kuliah, ambil kuliah yang sore, yang malam hari, supaya hidup saya lebih baik. Dan waktu itu pemikiran saya cuma satu, saya akan bekerja. Tetapi ternyata saudara, bukan itu rancangan yang Tuhan sediakan pada saya. Pada waktu saya punya usaha, keyakinan bahwa saya ingin lebih maju, pada waktu saya berusaha lebih maju, bahwa saya tidak tinggal diam menerima nasib, bahwa saya memang sudah keadaannya miskin, maka yang terjadi apa? Karena saya ingin berubah, saya melangkah keluar dari zona itu, karena saya tidak mau menerima nasib, yang terjadi adalah perubahan. Itu yang saya terima. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, setelah saya bekerja, saya dapat pengalaman, Tuhan, karena saya bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan mempercayakan saya bukan lagi sekedar sampai di situ. Tetapi sekarang ini, Tuhan izinkan saya bisa lebih daripada itu. Bukan bekerja, tetapi bisa mempunyai perusahaan. Nah saudara, lihat. Artinya saudara, bahwa Tuhan mau kita ini hidupnya jauh lebih baik daripada keadaan yang sekarang ini. Siapa sih seorang bapak yang ingin melihat anaknya menderita? Bapak mana yang mau membiarkan anaknya susah, hidup kekurangan, hidup sakit, hidup dalam keadaan bersusah payah? Saya yakin tidak ada. Saya yakin tidak ada. Semua orang tua yang baik pasti akan berusaha supaya anaknya lebih baik lagi. Amin. Saudara setuju dengan saya? Ya. Itulah hati Bapak kita. Dia ingin hidup kita lebih baik. Ya. Mengapa? Karena pada waktu kita menerima yang baik, pada waktu hidup kita dalam keadaan yang baik, bahkan dikatakan di Yohanes 10 ayat 10b, saya datang untuk memberikan hidup yang dalam kelimpahan. Artinya saudara, bahwa Tuhan mau dengan kehidupan yang baik ini, dalam hidup yang makmur, hidup yang penuh sukacita, diberkati rohani dan jasmani, kita ini akan menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat untuk orang lain. Ya, bagaimana sekarang ini saya bisa bercerita pada saudara bahwa Allah saya, bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu penyembuh, Tuhan Yesus itu yang memberkati saya. Kalau sekarang ini saya dalam keadaan sakit-sakitan, saya menderita, saya kekurangan, saya nggak bisa cerita. Betul? Betul saudara? Saya bisa cerita ini kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Saya mengalami kenapa? Karena paradigma, pola pikir saya tertuju kepada Dia, bahwa saya punya Bapa yang sangat baik. Dan sebagai anak, saya pasti akan diberkati. Dan Tuhan mau saya menjadi berkat untuk banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada di antara saudara sekarang ini yang punya pemikiran yang keliru itu,
yang punya pemikiran bahwa ini sudah nasibmu, punya pemikiran bahwa engkau tidak disayang, bahwa engkau tidak dipeduli oleh Tuhan, atau engkau sering mengatakan ini semua karena kebetulan, maka saya mau katakan sekarang ini, apapun, apakah kebetulan kau terima berita sukacita ini? Apakah kebetulan sekarang ini kau mendengar satu pernyataan kasih dari Bapa di surga kepada engkau? Apakah ini kebetulan? Terserah. Kalau saudara menganggap ini kebetulan, atau saudara menganggap ini cuma omong kosong, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi yang saya mau sampaikan, ada satu sosok pencipta yang sekarang sedang menunggu dan ingin mengubah hidup Anda. Dia ingin mengubah hidup Anda. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan demikian. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Panggilan ini sedang diberikan bagi saudara. Bukan saudara, soal saudara jadi orang Kristen atau bukan, tetapi persoalannya adalah saudara mau percaya tidak bahwa Allah pencipta langit bumi, buat kami yang kami panggil nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya nama lain Isa bin Maryam, sedang menunggu Anda. Dan dia ingin mengubah hidup Anda. Dan pada waktu saudara menyatakan, ya aku percaya, hidupku berubah, maka terjadilah perubahan itu. Dikatakan tadi apa? Pada waktu terima dia, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ubah paradigma, ubah pola pikir kita, dan percaya. Pada waktu kau mengalami yang jelek, perintahkan yang jelek itu pergi. Dan perkatakan, aku sekarang ciptaan yang baru, maka yang baik yang menjadi bagianku. Aku akan mengalami hidup yang berubah, yang lebih baik. Dan saudara akan melihat perubahan itu akan terjadi. Dan saya percaya, semua pasti ingin berubah. Semua ingin lebih baik. Amin. Semua ingin lebih baik. Dan saya rindu saudara mengalaminya. Saudara mau berdoa dengan saya? Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pencipta langit bumi dengan segala isinya, dan Engkau juga yang dikenal sebagai Isa bin Maryam. Hari ini, saat ini, setelah saya mendengar kebenaran firman-Mu, saya mau hidup saya berubah. Saya tidak mau lagi hidup seperti sekarang ini dan terus menerus. Tetapi saya percaya masa depan saya lebih baik. Saya mau hidup yang jauh lebih baik daripada sekarang. Juga buat keluarga saya, buat anak-anak saya, buat orang tua saya mengalami perubahan. Itu sebabnya pada hari ini saya katakan, Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Saya mau jadikan Kau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat hidup saya, sebagai Allahku yang membawa aku naik, dan naik, mengalami perubahan hidup yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, buat dosa, kesalahan, kelemahan, kebodohan, ketidakmengertianku selama ini. Ampuni. Dan saya percaya kasih karunia-Mu melimpah atas hidup saya. Di dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara yang sangat disayangi oleh Tuhan, kalau masih ada pertanyaan, dengan senang hati saudara boleh menghubungi saya seperti SMS atau email di bawah ini. Saya siap untuk sharing lebih jauh lagi. Terima kasih buat waktu Anda menyaksikan acara ini bersama saya, Jimmy Suhadi. Tuhan Yesus memberkati saudara.